Hai teman duit, tahukah kamu dengan berinvestasi reksadana ini, kamu juga turut berkontribusi secara sosial loh. Yuk kita bedah tuntas reksadana campuran Sukor Invest Anak Pintar. Sukor Invest kan memiliki produk yang namanya tuh SAP. Nah, kira-kira SAP itu apa sih, Kak? SAP adalah Sukor Invest Anak Pintar, di mana ini merupakan reksadana campuran yang memiliki kebijakan investasi 1-79%-nya itu di berbagai instrumen ya, bisa pilihannya ada di efek ekuitas, efek surat hutang, maupun deposito seperti itu. Dan produk ini juga memiliki minimum investasi hanya Rp100.000 juga, tentunya sangat terjangkau dan juga cocok untuk investor yang sebetulnya profil risikonya cukup moderat dan dengan jangka waktu investasi 3-5 tahun. Nah, bedanya Sukor Invest Anak Pintar ini dengan reksadana campuran yang lain tuh kira-kira apa sih, Kak? Diferensiasinya tuh apa gitu? Perbedaannya itu adalah produk Sukor Invest Anak Pintar ini memang memiliki fitur filantropi. Apa itu? Jadi memang produk ini didesain untuk teman-teman yang memang menginginkan investasi tapi juga sekaligus beramal. Oke, di produk Sukor Invest Anak Pintar ini berarti ada filantropinya ya, Kak? Nah, filantropinya ini tuh fokus dalam bentuk apa sih, Kak? Maksimum 1% per tahun dari NAB Sukor Invest Anak Pintar ini akan disalurkan dalam bentuk dana filantropi, tapi tentunya akan kita hitung secara harian, lalu akan kita salurkan setiap bulannya. Dan memang secara total sejak dana ini diluncurkan, kita sudah menyalurkan dana filantropi mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Fokus daripada filantropi ini memang disalurkan ke dana untuk beasiswa pendidikan, lalu juga untuk kegiatan belajar mengajar, penyediaan vitamin dan makanan bergizi, maupun proyek renovasi sekolah. Dan memang saat ini Sukor Invest Anak Pintar sudah menyalurkan dana filantropi ke 3 yayasan yang berbeda nih, Yayasan Fund Sofia Nusantara, Yayasan Titian Masa Depan, dan juga Yayasan Maju Bersama Pengusaha Indonesia. Nah, kira-kira ada nggak sih nih, Kak, strategi atau pandangan ke depan nih terkait Sukor Invest Anak Pintar? Nah, kalau untuk reksadana Sukor Invest Anak Pintar sendiri, memang tujuan utama kita untuk memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang optimal nih untuk teman-teman dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Karena memang secara kebijakan investasi itu kita 1-79%-nya bisa terdapat opsi ya, bisa dialokasikan baik itu ke equity ataupun ke bonds atau obligasi gitu ya. Tapi khusus untuk SAP sendiri, hingga 79% dari portfolio dialokasikan ke ekuitas dengan menggabungkan metode alpha seeker ataupun high conviction dengan fokus tujuan saham yang kita incar itu yang memang memiliki potensi pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini juga memang termasuk juga untuk saham defensif seperti itu yang memang saham yang bisa memberikan potensi dividen yang tinggi ya. Dan juga memang sedangkan dari sisi alokasi pada instrumen pendapatan tetap dan juga pasar uang biasanya berkisaran antara 25-40% yang memang kita sesuaikan juga dan kita dengan berdasarkan siklus pasar. Nah, sebagian besar alokasi instrumen pendapatan tetap yang ditempatkan itu kita tempatkan pada obligasi atau suku korporasi yang berkualitas tentunya dari jangka pendek hingga jangka menengah. Oke, Kak Felicia, sebelumnya thank you banget nih udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng aku di sini dan bareng teman-teman yang ada di rumah. Nah, untuk mengakhiri podcast kita pada hari ini, boleh nggak sih dari kakak nih ada nggak sih kira-kira pesan dan kesan untuk teman-teman yang ada di rumah? Oke, buat teman duit nih, jangan lupa, jangan sampai kalau kalian ini ketinggalan investasi. Karena semakin cepat, semakin baik. Better be late than never. Thank you. Oke, thank you teman duit yang udah nonton. Sampai jumpa di bedah reksadana selanjutnya. Dadah!